Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulina Nurika Wulandari. Saya di sini dengan teman saya yang nantinya akan sedikit membahas atau mereview jurnal yang merupakan salah satu tugas dari dosen kami yaitu Ibu Yovita, mereview jurnal ilmiah terkait dengan model portofolio Markowitz, terutama pada model mean variance. Nah, di tugas ini setiap kelompok itu wajib untuk mencari 2 jurnal yang berkaitan dengan model portofolio Markowitz, yakni model mean variance, yaitu sebanyak 2. Dan di sini hal-hal yang harus direview itu adalah yang pertama latar belakang dari kedua jurnal, lalu yang kedua ada metodologi yang digunakan masing-masing jurnal, dan yang ketiga ada hasil penelitian masing-masing jurnal, dan yang terakhir adalah perbedaan dari kedua jurnal. Nah, lalu dari keempat hal ini kemudian akan didiskusikan oleh teman-teman kelompok dan kemudian akan dipresentasikan dalam bentuk video. Baik, langsung saja saya akan sedikit mereview tentang latar belakang dari kedua jurnal, dan jurnal yang saya pakai ini yang pertama adalah dari Abdurrahman, judulnya yaitu Analisis Portofolio Resample Efficient Frontier berdasarkan optimasi mean variance. Nah, ini tahun 2008. Nah, latar belakangnya dari jurnal ini yaitu optimasi mean variance Markowitz sangat mudah diaplikasikan untuk menentukan alokasi bobot dari portofolio. Di balik kemudahannya, metode ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain ketidakstabilan hasil portofolio. Nah, portofolio MVAP dapat berubah secara dramatis akibat perubahan level return dan risiko. Nah, untuk itu, perlu dikembangkan metode yang dapat mengatasi ketidakstabilan dalam optimasi portofolio. Nah, metode tersebut dikenal dengan istilah resample efficiency, yang menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menciptakan variasi input optimasi alternatif yang relatif konsisten. Nah, setiap data yang diinput optimasi menghasilkan efficient frontier yang berbeda. Apa itu efficient frontier? Efficient frontier tersebut rata-rata untuk mendapatkan resample efficient frontier. Nah, portofolio hasil dari resample efficient frontier lebih stabil dengan diversifikasi yang lebih baik serta lebih peka bila dibandingkan dengan teknik optimasi mean variance klasik yang hanya menggunakan satu data input menurut Gibson tahun 2007. Oke, baik. Untuk jurnal yang kedua, yakni berjudul Model Optimasi Portofolio Investasi Mean Variance tanpa dan dengan aset bebas risiko pada saham IDX 30. Nah, ini merupakan jurnal dari Basuki Sukono dan Emma Karnia pada tahun 2016. Nah, di latar belakangnya ini mereka menuliskan bahwa dalam berinvestasi, investor bisa memilih menginvestasikan dananya baik hanya pada aset tanpa bebas risiko atau hanya pada aset bebas risiko atau kombinasi dari dua aset tersebut. Nah, pilihan investor terhadap aset-aset tersebut tergantung dari sejauh mana investor sudah memiliki preferensi terhadap risiko. Semakin enggan investor terhadap risiko atau risk averse, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset bebas risiko. Untuk teman-teman mungkin ada yang belum tahu, aset bebas risiko adalah aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan dan ditunjukkan oleh nilai variansi returnnya di masa oleh nilai variansi return sama dengan 0. Nah, salah satu contohnya adalah deposito atau obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah. Lalu, aset tanpa bebas risiko adalah aset yang tingkat returnnya aktual, yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Nah, contohnya adalah saham. Nah, persoalan mendasar dalam pembentukan portofolio efisien adalah menentukan pemilihan kombinasi aset supaya portofolio yang mereka miliki itu optimum. Nah, dalam jurnal yang kedua ini, mereka lebih untuk menganalisis model optimasi portofolio investasi mean variance tanpa aset bebas risiko, dan selanjutnya akan diperluas dengan menggunakan aset bebas risiko. Nah, dari hasil analisisnya pun perhitungan returnnya dan risiko portofolionya masing-masing aset pembentuk portofolio optimum, dan selanjutnya akan dianalisis pula perbandingan antara optimasi portofolio investasi mean variance tanpa aset bebas risiko dan optimasi portofolio investasi mean variance dengan aset bebas risiko pada saham IDX 30. Nah,
dari kedua jurnal ini bisa dilihat bahwa dari latar belakang sendiri, kalau jurnal yang pertama itu mereka lebih ingin mengembangkan bagaimana sih untuk bisa mengatasi ketidakstabilan dengan optimasi portofolio. Nah, metode yang digunakan pun berbeda, yaitu metode dengan istilah resample efisien yang menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, dari resample efisien ini maka akan menghasilkan efisien frontier yang berbeda. Nah, apa itu efisien frontier? Efisien frontier itu merupakan data input optimasi yang kemudian rata-rata untuk mendapatkan resample efisien frontier. Sedangkan dari jurnal yang kedua itu mereka lebih untuk menganalisis model optimasi portofolio investasi mean variance dengan tanpa aset bebas risiko. Lalu jika sudah mereka akan memperluas dengan model optimasi portofolio investasi mean variance dengan bebas risiko dengan metode-metode yang sudah mereka lakukan seperti itu. Untuk yang kedua yaitu membahas tentang metodologi yang digunakan oleh masing-masing jurnal. Nah, pada jurnal yang pertama yakni judulnya analisis portofolio resample efisien frontier berdasarkan optimasi mean variance. Nah, metodologi yang mereka gunakan adalah mengambil data perbandingan kedua metode ini yang diambil dari beberapa saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI, terutama pada saham-saham yang menjadi anggota indeks LQ45. Nah, saham-saham tersebut meliputi yaitu AALI, ASII, BBRI yaitu BRI, INDF yaitu lalu ISAT, MEDC, PNBN, SMCB, dan Unilever, tentunya UNVR. Nah, data yang dipergunakan mereka adalah data historis yang merupakan harga saham bulanan periode Januari 2004 sampai Januari 2008. Sedangkan untuk jurnal yang kedua yaitu dengan judul model optimasi portofolio investasi mean variance tanpa dan dengan aset bebas risiko pada saham IDX 30. Nah, mereka untuk datanya itu sama seperti yang jurnal pertama, yaitu data saham yang diperdagangkan pada pasar modal melalui Bursa Efek Indonesia atau BI yang masuk dalam daftar indeks IDX 30. Nah, data historis harian yang diakses melalui website ini terdiri dari 30 saham periode 1 Agustus 2014 sampai 31 Juli 2016. Nah, selanjutnya dengan menggunakan bantuan software FU9 dilakukan estimasi distribusi, ekspektasi atau mean, dan variasi return saham. Yang dimana serta rasio antara ekspektasi dan variasi return saham. Misalkan investor akan membentuk portofolio investasi, maka terdiri dari 5 saham terbaik yang dipilih berdasarkan nilai rasio terbesar. Baik, selanjutnya saya Julfaida Yahya. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari jurnal 1 dan 2. Judul dari jurnal 1 adalah model optimasi portofolio investasi mean variance tanpa dan dengan aset bebas risiko pada saham IDX 30. Model optimasi portofolio investasi mean variance tanpa aset bebas risiko atau disebut model dasar dari Markowitz telah dikaji untuk mendapatkan portofolio yang optimum. Dan berdasarkan model dasar dari Markowitz, kemudian dilakukan studi lebih lanjut pada model mean variance dengan aset bebas risiko. Nah, kedua model ini dalam jurnal pertama digunakan untuk menganalisis optimasi portofolio investasi pada beberapa saham IDX 30 yang sudah dijelaskan sebelumnya mungkin oleh teman saya. Dan hasil dari analisis jurnal pertama ini adalah jika menentukan alokasi bobot portofolio investasi yang optimum pada aset tanpa bebas risiko dapat digunakan model optimasi portofolio investasi mean variance yang merupakan model dasar dari Markowitz. Dalam jurnal ini, perluasan model optimasi portofolio investasi mean variance dilakukan dengan cara memasukkan aset bebas risiko pada saham IDX 30. Dan dari perluasan ini dapat diturunkan formula untuk menentukan alokasi bobot portofolio yang optimum. Dan ternyata grafik permukaan efisien portofolio hasil kombinasi tanpa dan dengan aset bebas risiko berada di atas grafik permukaan efisien dari portofolio yang hanya diinvestasikan pada 5 saham atau aset. Tanpa bebas risiko, hal ini menunjukkan bahwa portofolio investasi yang mengkombinasikan tanpa dan dengan aset bebas risiko lebih menguntungkan dibandingkan dengan portofolio investasi tanpa bebas risiko yang seluruhnya terdiri dari 5 saham. Itu tadi hasil pembahasan jurnal pertama. Yang selanjutnya adalah hasil pembahasan jurnal yang kedua.
Jurnal kedua, hasil dan pembahasan dari jurnal kedua ini, proses simulasi Monte Carlo pre-sampling dilakukan sebanyak 700 kali untuk masing-masing simulasi dihitung 25 titik efisien frontier. 700 Pesplate 25 titik efisien frontier menunjukkan bobot portofolio dihitung pada masing-masing titik efisien frontier yang terbentuk sehingga diperoleh return dan resiko portofolio untuk setiap titik target return. Panjang efisien frontier untuk setiap data tergantung besarnya rentang antara return GMOP dan return terbesar dari saham anggota portofolio. Dan dalam jurnal kedua ini, metode pre-sampled efficient parameter itu dapat dijadikan alternatif untuk menyempurnakan input mean variance pada metode MVIP dengan cara menggunakan simulasi Monte Carlo. Dan jurnal kedua ini, secara empiris metode RIV lebih baik dibandingkan dengan metode MVIP. Nah, untuk yang part terakhir yaitu perbedaan dari dua jurnal ini. Nah, dalam jurnal yang pertama yaitu tentang analisis portofolio resample efficient frontier berdasarkan optimasi mean variance, itu adalah kita bisa lihat dari tadi kita sudah menjelaskan juga latar belakangnya bahwa pada metode resample efficient frontier ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyempurnakan input mean variance pada metode MVAP dengan cara menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, secara empiris terbukti metode resample efficient frontier memberikan hasil yang lebih akomodatif atau sangat jarang mengandung strategi short sell dan memberikan nilai rata-rata Sharpe rasio yang lebih besar dibandingkan dengan metode MVAP. Dengan kata lain, dapat disimpulkan dari sini secara empiris metode REF ini lebih baik dibandingkan dengan metode MVAP. Nah, mungkin REF itu artinya Resample Efficient Frontier, singkatan saja. Seperti itu. Sedangkan untuk jurnal yang kedua itu lebih membandingkan antara hasil dari proses dua model tersebut, yaitu yang pertama dilakukan dengan cara yang tanpa aset, lalu yang kedua dengan aset. Nah, dari situlah ada beberapa analisis yang dihasilkan. Yang pertama yaitu ada toleransi risiko untuk model mean variance tanpa aset bebas risiko pada saham IDX 30. Itu ternyata berkisar kurang dari 0,16. Sedangkan untuk portofolio minimum tanpa aset bebas risiko didapat rataan return sebesar 0,000637 dengan variansi sebesar 0,000129. Sedangkan untuk model mean variance dengan aset bebas risiko pada saham IDX 30 didapat rataan return sebesar 0,002491 dengan variansi sebesar 0,000105. Nah, dari mana angka-angka ini terdapat? Nah, angka-angka ini didapat dari cara perhitungan mereka, cara menganalisis mereka. Ada beberapa persamaan-persamaan yang mereka gunakan sehingga menghasilkan angka-angka ini, seperti itu. Maka dari itu kesimpulannya bisa dilihat juga bahwa untuk menentukan alokasi bobot portofolio investasi yang optimum pada aset tanpa bebas risiko dapat digunakan model optimasi portofolio investasi mean variance yang merupakan model dasar dari Markowitz. Perluasan model optimisasi portofolio investasi mean variance dilakukan dengan cara memasukkan aset bebas risiko pada saham IDX 30. Dari perluasan ini maka didapatkan turunan formula untuk menentukan alokasi bobot portofolio yang optimum. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio investasi yang mengkombinasikan tanpa dan dengan adanya aset bebas risiko lebih menguntungkan dibandingkan dengan portofolio investasi tanpa bebas risiko yang seluruhnya terdiri dari 5 saham. Seperti itu.